Bapak Ibu sekalian, tema tahunan gereja kita adalah kemenangan menyatakan. Ada yang tahu? Kemenangan menyatakan kerajaan Allah Bapak Ibu. Kenapa saya mengingatkan terus? Takutnya kita salah. Biasanya orang kalau udah menang, itu kelakuannya bisa berubah Bapak Ibu. Ya, dalam banyak hal. Kalau orang udah menang, bisa banyak kelakuannya yang aneh-aneh. Makanya saya mengingatkan kembali, gereja tahun ini menetapkan tema tahunan kemenangan menyatakan. Sekali lagi, kemenangan menyatakan. Ya, kemenangan menyatakan kerajaan Allah. Bukan menyatakan kekayaan. Bukan menyatakan kekayaan kita Bapak Ibu. Bukan menyatakan kegantengan kita Bapak Ibu. Bukan menyatakan kecantikan kita Bapak Ibu. Bukan semua itu, tapi menyatakan kerajaan Allah. Untuk itulah kita mau terus belajar bagaimana kita mengisi kemenangan kita. Setuju Bapak Ibu? Oke dong. Support dong, tepuk tangan dong. Iya, biar semangat. Boleh dibantu buka slide-nya? Jadi tema sore ini apa? Sifat anak kerajaan Allah. Penting Bapak Ibu. Ya. Kalau kita mengaku anak kerajaan Allah, pasti ada sesuatu yang berbeda Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu yang sering lihat nonton video-video film-film klasik kerajaan ya. Anak-anaknya tuh beda. Cara belajarnya beda. Cara duduknya beda. Betul Bapak Ibu? Jadi sebagai anak kerajaan juga sama. Kita harus mempunyai sifat-sifat yang berbeda dengan dunia ini Bapak Ibu. Kalau sama, ya sama juga. Kita anak-anak dunia. Bukan anak-anak kerajaan Allah. Boleh dibantu slide selanjutnya? Jadi landasan kita adalah di Galatia 5 ayat 1. Boleh bantu saya baca? 1, 2, 3. Supaya kita sungguh-sungguh apa? Merdeka Bapak Ibu. Kenapa Rasul Paulus menulis supaya kita sungguh-sungguh? Artinya ada orang yang tidak sungguh-sungguh Bapak Ibu. Setuju? Ada orang yang tidak sungguh-sungguh. Kenapa? Karena dia tidak yakin bahwa dia sudah merdeka Bapak Ibu. Makanya kesadaran itu sangat penting Bapak Ibu. Kita sudah merdeka. Kenapa kita disebut sudah merdeka? Karena waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus, di saat itulah status kita diubah. Amin Bapak Ibu. Kita diubah menjadi anak-anak kerajaan. Kita diubah menjadi anak-anak Allah. Dan kita perlu tahu itu. Kalau kita tidak sadar, bahaya Bapak Ibu. Arah langkah kita bisa jadi salah Bapak Ibu. Karena dikatakan kita harus apa? Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita Bapak Ibu. Katakan kiri kanannya, kamu sudah merdeka. Iya, kita sudah merdeka Bapak Ibu. Ya. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan perhambaan. Maksudnya seperti apa Bapak Ibu? Kita sebelumnya dikendalikan oleh kuasa yang lain. Tapi waktu kita percaya kepada Tuhan waktu itulah kita dipindahkan pada kuasa yang berbeda. Kita dikendalikan oleh
kuasa yang berbeda. Saya mau kasih ilustrasi. Contohnya seperti apa sih? Boleh Bro Ferry maju ke depan? Ya, Thomas boleh? Iya. Wah ini orang cakep nih ya. Oke. Ya beri tepuk tangan, oke. Kita sudah dimerdekakan. Kalau kita baca di kitab Perjanjian Lama, itu yang namanya budak kalau sudah dibeli, itu adalah hak tuannya. Setuju Bapak Ibu? Itu sudah menjadi milik tuannya. Dia mau ngapain aja ya urusan tuannya. Jadi ini ilustrasinya. Ini adalah tuannya. Ini adalah hambanya. Jadi Thomas ini terikat oleh tuannya. Dia akan terikat selalu. Kenapa? Karena tuannya memberikan dia kuk. Kalau dia suruh Thomas jaga parkir. Jaga. Oh, jaga ya. Ya kalau suruh apa aja dia mesti jalan. Kenapa? Ini adalah tuannya. Kalau tuan kita adalah si jahat, berarti kita tunduk pada kuasa si jahat Bapak Ibu. Makanya Yesus Kristus datang untuk melepaskan kita dari apa? Kuk itu. Ikatan itu. Contoh nih, saya nih mau tebus Thomas. Fer, berapa saya mau tebus Thomas nih berapa Fer? Harganya berapa Fer? Terserah. Cincai. Mat, kau tak berharga Mat. Cincai ya Mat. 1M cukup. 1M cukup. Kurang. 1M masih kurang ya? Iyalah kita anggap 2M lah Mat ya. Amin ya. Jadi saya tebus lah nih. Saya tebus Fer. Thomas ini udah menjadi milik saya sekarang. Makasih ini bos saya Mbak. Dia bos saya sekarang. Kamu udah silakan duduk. Makasih. Ya beli tepuk tangan. Thomas sudah menjadi hambanya saya. Tergantung saya mau bagaimana lakukan dia. Kalau Thomas ikut dengan saya dia enak, apa yang Thomas harus lakukan? Thomas harus berdiri teguh, bukan berdiri terus, nanti capek kamu. Harus berdiri teguh, artinya apa? Pasti ada godaan yang akan mencari Thomas. Ya mungkin godaan Ferry-nya datang lagi. Oh Mas ikut aku lagi Mas. Sama Bapak Ibu. Waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus. Kita sudah dilepaskan dari kuasa yang lama kepada kuasa yang ilahi itu. Pasti ada hal-hal yang akan menggoda kita untuk kembali Bapak Ibu. Untuk itulah dikatakan kita harus bersungguh-sungguh merdeka Bapak Ibu. Jangan-jangan kita nggak sadar kita ini udah jadi orang yang merdeka. Boleh dibantu slide selanjutnya, Mas temani saya Mas ya. Ya. Boleh kata Mas. Ya slide selanjutnya. Jadi di Galatia 5 mengajarkan kita apa? Untuk berdiri teguh. Berdiri teguh itu maksudnya apa? Si Thomasnya harus yakin saya ini tuannya. Kita yang percaya kepada Yesus, kita harus yakin Tuhan kita siapa? Tuhan? Ya Tuhan Yesus, kita harus yakin. Dialah pemilik kita. Kenapa? Kita sudah ditebus Bapak Ibu. Harganya udah lunas dibayar Bapak Ibu. Itulah yang harus menjadi konsen kita. Kita harus sadar bahwa kita sudah merdeka. Berkeyakinan teguh. Tidak mudah digoyahkan Bapak Ibu. Setuju Bapak Ibu? Ya, mempunyai keyakinan teguh. Bisa aja nggak tawaran lain datang? Oh bisa Bapak Ibu. Ya, saya di dunia usaha. Saya sering dapat tawaran. Udahlah, cincai lah. Kamu setel-setel dikit orang nggak tahu kok. Kamu curang-curang dikit orang nggak tahu loh, ini dunia biasa lah. Mau kak gue tongtit ah. Nggak boleh terlalu jujur ah. Boyo tanci ah. Sering dengar kayak gitu?
Itu tawaran dunia Bapak Ibu. Sedangkan kita anak Tuhan, kita harus apa? Berdiri teguh pada keyakinan kita Bapak Ibu. Gampang nggak? Memang tidak gampang Bapak Ibu. Memang tidak gampang. Untuk itulah kita mau belajar. Yang kedua, poin kedua apa yang kita dapatkan? Jangan memakai kuk dosa lagi. Setuju Bapak Ibu? Ya, kita nggak boleh lagi. Contohnya Thomas, kalau udah ikut saya, dia mesti ikut saya lagi. Nggak boleh lagi dia kembali ke ferry. Kenapa? Sudah lunas aku bayar. Kalau kita percaya bahwa kita udah ditebus Yesus, kita ikut Yesus. Setuju Bapak Ibu? Ya, katakan amin dong. Oke. Slide selanjutnya. Mas, temani saya Mas ya. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bisa tetap berdiri teguh? Jadi pertanyaan dong. Caranya gimana? Enggak ada cara lain Bapak Ibu. Kita harus memakai kuknya Yesus. Setuju Bapak Ibu? Thomas udah saya beli, dia harus memakai kuk saya. Saya berikan dia kuk, dia harus ikut saya. Kemana saya jalan, dia udah ikut saya. Coba Mas melenceng dikit, jalan ke depan Mas. Enggak bisa dia. Kenapa? Karena dia ikut saya. Itulah kuk yang saya pasang. Waktu kita ikut Yesus, kita mempercayakan diri kita kepada Yesus. Kuk Yesus itulah yang harus ada dalam diri kita. Jadi kita baru bisa berjalan bersama-sama. Enggak bisa dia pergi dia. Oke Mat, makasih Mat ya. Oh ya, tepuk tangan dong buat Thomas. Gagah ya jalannya. Oh ya, anak kerajaan memang harus kayak gitu. Masa anak kerajaan jalannya leto-leto sih. Kalau kayak Thomas betul anak kerajaan kan. Oh, mantap dia. Ya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Belajar dengan Tuhan. Tidak ada cara lain Bapak Ibu. Sama dengan murid-murid Yesus. Mereka senantiasa belajar dengan Tuhan Yesus. Kalau Babe ajarkan kita tuh apa? Persekutuan. Gak ada cara lain Bapak Ibu. Kamu mau kayak gurumu, ya kamu harus dekat dengan gurumu. Gak ada cara lain Bapak Ibu. Yang belajar kungfu atau belajar taekwondo di sini, bagaimana dia pandai taekwondo atau kungfu? Harus dekat dengan gurunya. Setuju Bapak Ibu? Iya, belajar dengan Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus bilang di Matius 11 ayat 28 sampai 30, boleh bantu saya baca? 1, 2, 3. Ya, Tuhan Yesus bilang apa? Marilah kepadaku, hai engkau yang letih lesu Bapak Ibu. Hari-hari ini banyak orang letih lesu Bapak Ibu. Bahkan lebih letih lesu lagi, tambah satu lagi, letoy. Kenapa? Karena banyak hal yang terjadi di dunia ini. Banyak hal yang tidak kita perkirakan tiba-tiba bisa terjadi Bapak Ibu. Mungkin kita yang nggak merasakan, oh ya enggak, saya aman kok. Iya aman. Saya bergerak di bidang sosial, saya tahu Bapak Ibu. Ada orang nggak makan loh. Nggak ada uang beli nasi loh, ini benar loh. Untuk beli beras mereka nggak mampu. Kenapa? Karena tiba-tiba terjadi perubahan. Kita yang sudah ada kredit ini, kredit itu, selama ini kita kerjanya nyaman, omset 1 bulan berapa, tiba-tiba berubah. Lalu tidak terkejar omset. Ujung-ujungnya apa? Bisa kejual semuanya itu. Ya, makanya Yesus mengajarkan kita apa? Marilah kepadaku engkau yang berletih, yang letih lesu, yang berbeban berat, datanglah padaku. Ini tawaran Yesus loh. Siapa saja datang kepada dia. Cuma pertanyaannya, mau nggak kita ikut Yesus? Mau nggak kita memakai kuk yang Tuhan Yesus berikan kepada kita? Tuhan Yesus bilang apa? Kuk yang aku berikan itu nggak berat loh. Ringan katanya. Kalau kau ikut saya, ya seperti tadi contohnya.
Walaupun kita kadang-kadang udah mau melenceng, tapi Tuhan mampu untuk meluruskan kita kembali. Cuma mau nggak kita sungguh-sungguh belajar dengan Tuhan Yesus. Apa sih kuk itu? Tadi udah kasih contoh. Ini gambarannya nih. Boleh slide selanjutnya? Ya, pernah lihat Bapak Ibu? Yang pernah lihat boleh dong tepuk tangan? Oh nggak pernah lihat ya? Oh ya, ini kuk. Ya, kalau orang tradisional bertani itu dia kayak gitu, pakai lembu atau pakai sapi itu dipasang itu kiri kanannya. Supaya apa? Dia nggak bisa melenceng. Jadi tuannya yang bawa dia terlalu cepat ditarik, ya dia berhenti. Mau ke kiri, mau ke kanan dia yang setel. Terlalu lambat dia dipukul. Itu kuk Bapak Ibu. Ini contohnya Bapak Ibu ya. Kalau yang belum pernah lihat kuk, inilah kuk. Sama seperti contoh tadi. Kalau mau ikut Yesus, kita harus pikul kuknya Yesus. Amin. Kita harus belajar bersama dengan Yesus. Tidak ada cara lain Bapak Ibu. Supaya kita bisa berdiri teguh. Tidak mudah diombang ambing Bapak Ibu. Boleh dibantu slide selanjutnya. Apa sih yang bisa kita pelajari bersama Tuhan Yesus? Salah satunya di Galatia 5 ayat 16 dikatakan apa? Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging Bapak Ibu. Mengikuti hidup oleh roh itu seperti apa sih? Kalau roh itu terjemahannya tuh bisanya spiritnya Tuhan. Oke? Semangatnya Tuhan. Keinginannya Tuhan. Itulah yang harus kita hidupi. Makanya dikatakan hiduplah oleh roh Bapak Ibu. Supaya apa? Kedangian kita itu bisa ditekan Bapak Ibu. Kalau enggak, pasti lama-lama melenceng Bapak Ibu. Ya. Oke, slide selanjutnya. Oke. Apa sih buktinya kalau kita sudah melakukan apa yang Yesus inginkan? Kadang-kadang orang boleh mengaku saya percaya kepada Tuhan Yesus. Oke. Saya beragama Kristen. Oke. Buktinya apa? Ada buah-buah roh Bapak Ibu. Yang ini yang mau kita pelajari, yang ini yang mau kita lihat. Sudahkah kita berbuah roh itu? Apa saja? Kita nih mau belajar nih sama-sama. Jadi hasil daripada mengikuti ajaran Tuhan Yesus adalah di Galatia 5 ayat 23 dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih. Apalagi? 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 Terus? 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 Masih ada satu lagi? Iya, tidak ada yang menentang hal-hal itu. Kalau Anda berkata saya murid Kristus, saya beragama Kristen, buah-buah roh ini ada nggak Bapak Ibu? Coba periksa diri kita masing-masing. Saya bisa ikut Yesus di tahun 2006 karena saya tahu saya orangnya bejat. Karena saya tahu saya orangnya berdosa. Saya tahu orang saya ini temperamen. Temperamen atau temperamen? Iya, pokoknya emosian lah. Saya tahu saya punya sifat-sifat yang jelek. Banyak sifat jelek saya. Makanya waktu saya ambil keputusan, saya telepon ke istri saya. Yang saya. Ya, saya mau dibaptis sayang. Istri saya bilang, kau lihat loh ya. Siang ho ho. Ya, maksudnya kamu pikir baik-baik kau terima Yesus. Saya bilang enggak ada yang bisa mengubah hidup saya. Saya ingin melakukan hal yang baik, tapi hal jahat yang saya lakukan. Saya ingin melakukan hal yang benar, tapi hal salah yang saya lakukan.
Kenapa? Enggak ada yang membimbing saya. Tidak ada kekuatan supranatural yang menolong saya untuk lepas dari semua itu. Saya diinjili orang hampir 4 tahun. Tiap hari cerita tentang Yesus. Sampai saya bising. Benar-benar bising. Kenapa? Karena kita belum mengenal dia. Nanti dikirimin renungan lah, dikirimin firman Tuhan lah. Sampai saya ngomel sama mama saya. Maing sih, ki maing sih lah. Betul Bapak Ibu? Itu tanda loh Bapak Ibu. Kalau hari ini kita dikirimi renungan tak mau baca, tanda itu Bapak Ibu. Jangan-jangan Anda sudah menjauh kepada Tuhan. Betul, itu indikasinya Bapak Ibu. Kenapa kita nggak suka? Tapi waktu saya ambil keputusan dibaptis itu, di sanalah hidup saya mulai berubah. Ada sesuatu kekuatan yang menolong saya. Saya terus belajar apa yang disampaikan pendeta, apa yang menjadi renungan saya. Saya mulai belajar Bapak Ibu. Sedikit demi sedikit sama seperti pujian tadi. Dia mengajari kita melewati satu proses demi proses kehidupan kita. Amin. Kalau kita mengaku kita orang yang percaya, saya garansi 100%. Kalau tidak terjadi uang kembali. Hidup kita pasti berubah Bapak Ibu. Berubah semakin baik. Amin. Ya, berilah kemuliaan buat Allah kita. Kita yang mungkin dulu nggak sabar, kita akan mulai semakin sabar Bapak Ibu. Ya kalau saya cerita ya istri saya lah, sebenarnya yang lebih cocok untuk bersaksi. Model apa sih suaminya dulu? Ya kalau mama saya bilang, piawan chono. Ngerti gak? Karena dulu kan papan rumah kan pakai tilt bag. Jadi ngamuk kan, ja, bolong gitu Pak maksudnya. Nah, piak Johan Chona gitu loh. Ya kalian gambarkan lah itu saya dulu seperti apalah. Lalu kenapa kok hari ini saya kadang-kadang, ya Tuhan, teman-teman lama yang ketemu kita, nyico pendeta leo. Dulu kita dugem sama-sama, kok jadi pendeta sekarang? Bapak Ibu inilah kasih karunia Bapak Ibu. Itulah Tuhan memilih kita Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang bisa duduk di sini, ingat Tuhan memilih kamu. Katakan Tuhan memilih saya. Iya, waktu kamu mengingat itu, wah luar biasa Tuhan. Tidak semua orang loh mendapatkan undangan VIP ini. Iya ini undangan VIP ini. Enggak semua orang bisa dapat Bapak Ibu. Hari ini kita bisa percaya kepada Yesus, itu adalah sebuah kemurahan Bapak Ibu. Amin. Untuk itulah kita harus memakai kuknya Yesus. Kita harus berjalan dengan Yesus. Yesus sudah nggak ada di dunia ini. Tapi pengajarannya ada, spiritnya ada, rohnya ada. Itulah yang harus kita belajar. Hari demi hari. Dia mengajarkan kita untuk mengasihi. Tidak ada cara lain Bapak Ibu. Kamu harus mengasihi. Dia mengajari kamu harus sabar. Enggak ada cara lain Bapak Ibu. Kamu harus sabar. Dia mengajari kamu harus lemah lembut. Ada cara lain Bapak Ibu. Kita harus lemah lembut. Saya sering ngomong sama istri saya bilang kalian jadi wanita tuh enak. Kalian punya kekuatan yang luar biasa. Yaitu apa? Kelemah lembutan Bapak Ibu. Saya selalu ngomong sama istri saya, kalau kamu mau taklukkan suamimu ini, pakai kelemah lembutan. Tekleper dia. Betul gak Bapak Ibu? Sini suami-suami yang jago kayak gimana kalau istrinya udah lemah lembut, dibelai-belai, disayang-sayang. Lulu Bapak Ibu, lulu benar. Kartu kredit, kartu apa pun dikasihkan. Ya Bapak Ibu ya, ini salah satu tips ya saya kasih ibu-ibu ya. Kalau mau taklukkan suaminya, salah satunya apa? Kelemah lembutan. Apalagi? Pasti dia murah hati Bapak Ibu. Orang Kristen itu murah hati Bapak Ibu. Sering dengar orang, itulah saya ditolong orang itu. Kayaknya sih dia Kristen. Pernah dengar kayak gitu? Atau pernah gak kalian ditanya, nyisin cuhe mo? Pernah? Ya Bapak Ibu, standar orang Kristen itu sangat tinggi Bapak Ibu. Karena guru kita mengajarkan kita apa? Kasih Bapak Ibu. Saya semakin merenungkan, wah luar biasa Tuhan kita.
Allah kita adalah kasih Bapak Ibu. Allah kita adalah kasih Bapak Ibu. Makanya dia mendorong kita apa? Harus punya kasih. Kalau kita orang Kristen gak ada punya kasih, dipertanyakan Bapak Ibu. Pulang berdoa lagi Bapak Ibu. Amin. Ya, banyak nih pengendalian diri juga. Saya belajar terus nggak? Belajar terus Bapak Ibu. Yang namanya pelajaran kehidupan ini sampai kita mati Bapak Ibu. Kita belajar terus Bapak Ibu. Nggak ada yang sempurna, memang betul. Tapi kita belajar terus Bapak Ibu. Oke, slide selanjutnya. Wah, ini nonton video lagi ya. Jadi Bapak Ibu ini video, ini dari seorang influencer. Dia biasa di Facebook, YouTube. Memang dia sering berbuat baik lah istilahnya ya. Dia sering tes, mencoba sifat-sifat orang itu seperti apa. Saya sangat terinspirasi video-video dia. Karena dia berbahasa Inggris, saya akan coba menerjemahkan sedikit-sedikit. Ya Bapak Ibu ya, karena saya punya bahasa Inggris dulu sampai SMA, saya tidak pernah dapat ulangan itu lebih dari 5. Jadi kalau nanti terjemahan saya ada beda-beda dikit, harap maklum ya. Ya, daripada nggak ngerti sama sekali ya. Kalau yang ngerti nanti kasih saya tahu. Boleh diputar videonya? Today's my birthday. Bless you, man. Happy birthday, man. Thank you. Everything's all right? No, I need something? Can be with you right here, man. you don't know me though. Hey, you don't care, bro. In this world that we're living right now, we need one older. What's your name? My name is Elvin. Zach. Nice to meet you, brother. Could you get me candles and sing me happy birthday? What, you need condom? It's embarrassing to ask, but No, bro, I got you. are you sure? Whatever you need. Let me go inside and get it for you. How much older are you gonna be? 32. Everything is gonna be all right. I got you, bro. Love you, man. Love you. Happy birthday. Thank you so much. You're welcome. You're back. Got the code for you. It's a gift, man. Media boleh A tolong di message pause sebentar. from God. You got me a gift? Media boleh tolong bantu di pause sebentar. Jadi si Jack ini dia berpura-pura menjadi orang yang buta. Hari itu dia ulang tahun. Dia melihat adakah orang yang peduli sama dia. Lewatlah orang ini sama satu ibu-ibu. Mulailah mereka berkomunikasi. Ya, saya lagi ulang tahun. Boleh gak belikan saya lilin? Ya, ceritanya seperti itu. Oh, tenang aja, nanti saya belikan. Kira-kira seperti itu ya. Oke, next lagi. Lanjut lagi media. A card. Say happy birthday. I put in $5. I have no family, man, so this means a lot to me. I don't have no family either, bro. I coming straight from Puerto Rico a couple of years ago with no English at all. This is the money. What's your dream? I'm a truck driver, man. I provide to my family, to my grandkids. Oke, boleh every pause day. media. With, my family, Ya, jadi udah cerita-cerita, dia nanya lah, akhirnya dibelikan kan? Dibelikan apa nih? Kartunya, terus apa nih lilinnya dibelikan. Ya lalu dia bertanya, kenapa? Dia bilang saya pun gimana ya? Nggak pandai bahasa Inggris dulu waktu dia datang ke daerah ini. Boleh next, selanjutnya lagi. opportunity that I don't have, man. I grew up without mom and without father, man. Drug addict. So I don't know when you say you don't have no family. I know the pain, man. But like I say, man, every day I try to just keep the promise that God have for my life and my family, man. I put in you, God love you. Romans 8:31. If He with you, nobody can. Oke, boleh God stop bless you, media. Jadi luar biasa ya orang ini ya. Dia belikan dia sesuatu tuh luar biasa. Ya dia bilang saya pun nggak ada keluarga juga. Kenapa? Saya hidup dengan papa mama saya yang alkoholik ya kayak gitu ya. Pecandu alkohol lah seperti itu. Lalu dia berikan dia hadiah, salah satunya itu ada kartu. Roma berapa tadi dikatakan? Jika Allah ada di pihak kita, kalau nggak salah seperti itu ya. Siapa lawan kita? Kalau salah tolong koreksi ya. Saya cuma bantu aja. Boleh terus? It's a blessing for me, man. You are my answer today for my prayer. I'm asking God every day, give me the opportunity to bless somebody, man. Oke, got pos. nothing to Ini give yang you. luar biasa I don't nih. care. Dia bilang apa tadi? Orang gemuk ini berdoa, Tuhan
kiranya beri saya kesempatan untuk memberkati seseorang. Saya nggak tahu betul nggak? Yang tahu Inggris mungkin boleh angguk dong. Ya seperti itu. Dia berdoanya bukan minta-minta harta loh. Tuhan beri saya kesempatan untuk memberkati seseorang. Next. Lanjut. I'm good with that. I don't have no family right here, so I know the pain, man. If you could say something to your mom and dad, what would you tell them? Bro, both pass away to forget the both. Hopefully, he's still proud for me in heaven. They'd be very proud of you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear son. Happy birthday to you. Can I pray for you right now? I'm gonna say in Spanish, okay? Okay. Gracias, Señor, por la oportunidad que tú me das en este momento, Padre, Señor, de estar aquí con Sam. Bendícelo hoy en su cumpleaños, Padre, Señor. Te doy las gracias por darme la oportunidad de bendecirlo, Padre, en este día. Gracias por darme la oportunidad, Señor, de abrir los ojos y encontrar, Padre, Señor, a alguien en necesidad, Padre, Señor, así como tú nos mandas, Señor, que nos amemos unos a los otros. Yo te lo pido de todo corazón, Señor, que tú tengas misericordia de él, que lo cuide en todo momento, Padre, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén. Ya Alvin, boleh di pause. before you go, Luar biasa nggak Bapak Ibu? Dia berdoa untuk orang ini loh. Pakai bahasa Spanyol ya, kalau itu saya nggak ngerti. Tapi kalau bahasa Inggrisnya kayaknya saya punya lebih bagus. Biasa kita happy birthday kan, happy birthday to you kan. Dia beda loh, happy birthday to you. Kayaknya saya punya bahasa Inggris lebih bagus ya kayaknya ya. Tapi itulah luar biasanya Bapak Ibu. Dia memberkati orang ini. Boleh selanjutnya. Next. not actually my birthday today. You sure? That's okay. We celebrate no matter what because every day that we wake up, it's a birthday for us, man. Because tomorrow guarantee and yesterday we not can do anything. So Alvin, go ahead, brother. I'm not blind. That's okay, man. You are a blessing, brother. I was just trying to find somebody kind. No, man. That's what we're supposed to do every day, brother. Just give me the opportunity to know you, and I know the pain, brother. Trust me. You see me right here. It's been a lot. Just wanted to give you Oh, the last thank you. $2 I do have. No, take this. It's my favorite. No, right I'm now. okay. No, but it's your birthday. Come Okay, on. thank you. You say happy birthday? Yeah. Bye. Hey. Good high five. And I seen you praying over him, Oh, so no. thank you. Yeah, you're welcome. Enjoy your birthday, sweetie. Alvin, Yes, man. No, I don't want that, bro. I don't want that, bro. No. Taking care of them, bless somebody, bro. Be honest. $1,000 for you. Bro, no, that's okay. That's my prayer that I asked this morning. Yeah, I asked him God give me the opportunity to bless another person, bro. I promise to you, I know it's a hard time, but I'm not doing with that intention. Do you want to give to that lady that gave us the last $2? You can do that. I'll be honest with you, I had a truck company, only one truck, but I am the owner. But I lose everything, man. And be honest with you, it's been tough for me right now, but bro, Then Huh? take the money. Don't give it away. no, sir, I don't do that for that. You give what you have in your heart. We want to give you the $2 back. We feel bad. No, How much were your groceries today? I'm actually doing favor. We live in a shelter. Go ahead, bro. You deserve it. Stop playing with me. I swear to God, stop playing. I can't. No. Please, no. $1,000 cash. Are you serious? Everything's gonna be all right. I promise. Yeah. My God, thank you. God bless you. I'll be honest with you. I got like $25 in cash. When you believe in God, man, I can have $0 in my bank account. Yeah, I'm gonna still living today like I am a millionaire because I have peace. That conversation for me is like, it's no money that can replace this moment. When you do the best that you can every day with the opportunity that God gives you, I can go in peace and He take me today. Love you. Bless you. I'm blessing you, bro. Jadi luar biasanya, dia mengaku bahwa itu bukan hari ulang tahun saya sesungguhnya. Bahkan dia mengaku saya nggak buta. Tapi orang itu bilang apa? Oh nggak apa-apa bro. Nggak apa-apa bro. Kenapa? Karena kamu sudah memberi saya kesempatan untuk memberkati kamu.
Lalu apalagi dikasih uang $1.000. $1.000 sekarang berarti kurang lebih 17 juta ya. Betul nggak sih? Kalau kali 17.000 ya, 17 juta kurang lebih. Orang ini tidak memanfaatkan kasih. Tidak memanfaatkan kasih seseorang. Betul nggak? Dia tolak nggak? Dia tolak Bapak Ibu. Ibu-ibu yang tadi uangnya banyak. Enggak Bapak Ibu, dia kembali lagi kasih $2. Untuk memberkati orang yang pura-pura ulang tahun ini. Yang terjadi apa? Lalu $1.000 itu dia bilang, boleh gak saya berikan untuk orang yang kasih saya $2 itu? Dikasihkan Bapak Ibu. Lalu dia bilang, kamu tak perlu khawatir, ini yang luar biasanya. Saya di uang cash saya hanya $25 dia bilang. Saya pernah di tabungan 0, enggak ada uang. Tapi saya masih bisa hidup sampai hari ini Bapak Ibu. Kadang-kadang kita ribut tentang uang, kita ribut-ribut tentang harta. Lihat orang ini. Saya ada damai dia bilang. I have peace. Saya ada damai dia bilang. Saya bisa hidup sampai hari ini, saya udah puji Tuhan. Saya diberi kesempatan untuk memberkatimu, itu udah puji Tuhan bagi saya. Bahkan dia berdoa, ada dia doa tadi. Kita jangankan doa orang, kadang-kadang kita maki-maki orang. Gila enggak? Ngakunya orang Kristen Bapak Ibu. Orang Kristen. Karena saya kejadian baru kemarin, pas orang suatu bank tuh ketemu saya. Ngobrol-ngobrol, dia minta rekomendasi seseorang atau apa, saya kasih dia. Oh jangan kasih saya orang ini. Jangan kasar ngomongnya. Orangnya saya kenal lagi, ya Tuhan. Kristen lagi kan? Jadi Bapak Ibu, inilah tema tahun kita. Apa? Kemenangan menyatakan kerajaan Allah. Nilai-nilai yang tadi itu yang perlu kita tampilkan Bapak Ibu. Yang 5K tadi itu, kasih. Apalagi banyak itu, nanti dihafal aja ya. Praktekkan satu-satu aja, kalau nggak bisa semuanya praktek satu-satu aja. Ya nanti lama-lama juga jadi kok. Bulan ini kasih, bulan depan kesabaran. Kesabaran udah, nanti kelemah lembutan. Tambah lagi, satu hari tambah, nggak usah banyak-banyak. Sebulan, 1 tahun kan beres. Betul nggak Bapak Ibu? Oke, slide selanjutnya. Jadi Bapak Ibu, ini kebalikannya Bapak Ibu. Ya, kebalikan kalau kita tidak ikut Yesus Bapak Ibu. Kebalikan kalau kita mengikuti daging kita. Ya, apa? Perbuatan daging telah nyata, yaitu apa? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kepada kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah Bapak Ibu. Jadi ingat Bapak Ibu, jangan kira kalau udah percaya Yesus udah aman Bapak Ibu. Lalu kita sembarangan melakukan hidup ini. Ada tanggung jawab yang harus kita lakukan. Kalau kita melakukan kebalikan, jangan-jangan kita bukan ikut Yesus. Jangan-jangan kita ikut hal yang lain Bapak Ibu. Sehingga nggak ada perubahan dalam hidup kita. Oke Bapak Ibu? Amin? Boleh selanjutnya habis nih. Ayo kita mau doa sama-sama, boleh bangkit berdiri. Ikuti teks di atas, kita sama-sama berdoa. 1, 2, 3. Tuhan Yesus, terima kasih buat pengorbananmu di kayu salib. Sehingga setiap kami yang percaya kepadamu memperoleh pengampunan dosa. Ampunilah segala pelanggaran kami. Bimbinglah hidup kami, untuk kami menjadi berkat dan terang melalui kehidupan kami. Amin.
Ya, tepuk tangan buat Tuhan kita.